Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita, serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 22. Begini firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada ungkapan no pain, no gain, yang kalau diartikan secara sederhana, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Artinya, setiap usaha yang dilakukan tidak pernah membohongi hasil. Semakin kita sungguh-sungguh dan melakukan sesuatu, akan semakin bagus hasilnya. Itu mengapa kita tidak baik hanya melihat atau membicarakan hasil. Alangkah baiknya jika kita melihat proses di dalamnya. Misalnya, ketika kita melihat seseorang mendapat kesuksesan yang besar, alangkah baiknya kita melihat juga proses pencapaiannya sampai ke tahap itu. Seberapa banyak keringat dan air mata ditumpahkan ke sana hingga mencapai hal itu. Kesungguhan, bahkan pengorbanan yang sungguh-sungguh akan menentukan keberhasilan kita. Dalam hal ini juga demikian yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya. Ketika ada gejolak besar yang tidak diinginkan terjadi, tentu muridnya akan sangat sedih, di mana mereka akan melihat Yesus disalibkan, lalu akan mati. Tentu sangat melemahkan dan membuat duka cita itu kepada mereka, kepada murid-murid. Tetapi satu hal yang dipesankan, bahwa sehabis duka cita akan ada sukacita, dan hati mereka akan kembali bergembira, karena Yesus akan bangkit dan menunjukkan kemuliaan serta membuktikan perkataannya selama kebersamaan mereka, bahwa Dia adalah Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, murid-murid akan menjadi pemenang yang bergembira, dan tak ada yang bisa merampas kegembiraan itu dari mereka. Sebab apa yang mereka yakini dan imani menjadi kenyataan, dan selamanya senantiasa bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit dan telah mengalahkan kuasa maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi pemenang bukan mendapatkannya begitu saja, tetapi ada harga yang harus dibayar. Menjadi orang Kristen sejati juga ada harga yang harus dibayar. Dalam pergumulan iman banyak suka duka yang kita alami, bahkan pergumulan yang berat, doa dan tangisan seiring dalam perjuangan hidup orang beriman. Tapi ingatlah, Tuhan akan merubah duka cita menjadi kegembiraan. Kita yang tetap setia akan Tuhan, yang tetap percaya kepadanya, sekalipun di tengah pergumulan yang berat, yakinlah
kegembiraanmu akan datang. Kegembiraan yang murni, yang bukan hanya sementara, tetapi kegembiraan yang senantiasa bersamamu, dan tidak satupun yang dapat merampasnya daripadamu. Tetap semangat berjuang, teruskan doa-doa dan harapanmu, hingga kegembiraan yang sesungguhnya itu akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa penyertaan-Mu yang luar biasa akan memenangkan kami dalam setiap pergumulan. Sekalipun kami akan melalui banyak hal, kesulitan, pengorbanan, bahkan duka cita. Tetapi kami yakin Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa menopang, membimbing kami, hingga memberikan kemenangan serta kegembiraan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sertai semua umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa orang yang menjerit saat ini karena penyakitnya, karena duka cita dan pergumulan-pergumulannya. Topang senantiasa kami umat Tuhan, agar tetap kuat dan selalu percaya kepadamu, tetap teguh kepadamu, agar senantiasa melaluinya dengan baik hingga mencapai harapan-harapan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya perjalanan hidup kami. Biarlah kegembiraan yang dari Engkau senantiasa akan kami dapatkan, sehingga kegembiraan itu, sukacita itu membuat kami juga akan tetap percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.